Ini baru sekarang saya lihat ada anak bimbingan skripsi berkelahi sama pembimbingnya. Oke ya, saya ambil cara untuk mengulangi ingatan saya, pelajaran yang saya beri pada mahasiswa saya 20 tahun yang lalu. Saya mengasuh mata kuliah filsafat politik, di dalamnya ada problem yang kita sebut politik identitas, politics of identity, politics of recognition, dan multiculturalism. Yang diucapkan tadi yang kacau definisinya. Saya pelan-pelan. Saya mulai dari soal Kodari tadi, soal India dan Pakistan itu. Di tahun 40-an, mungkin 43 itu, ada peristiwa di India, ada kerusuhan agama, etnis bahkan itu. Antara Hindu yang mayoritas dan Islam yang minoritas. Seorang pemuda terbunuh pada peristiwa itu. Pemudanya Muslim. Peristiwa ini diterangkan oleh Amartya Sen di dalam bukunya, dan kita ingat bagaimana kita memahami sesuatu yang kita sebut politik identitas. Tokoh ini, dia udah 3 hari ada di dalam rumahnya bersama istrinya dan seorang bayi. Keluarga Muslim, warga negara India. Dia nggak bisa keluar rumah karena dikepung oleh radikal Hindu. Bayangkan situasi itu. Dia miskin. Padahal bayinya perlu susu. Lalu dia ambil risiko. Dia keluar rumah. Dia diuber oleh mayoritas Hindu. Lari ke sebuah rumah tetangga. Berupaya diselamatkan oleh tuan rumah. Tapi dia tewas oleh massa yang brutal dari radikal Hindu itu. Dia tewas di situ. Pertanyaan saya, dia tewas karena Muslim atau tewas karena miskin? Dari. Kamu kan anak bimbing. Saya lagi uji. Dia tewas karena Muslim atau karena dia tewas karena miskin? Saya enggak. Ya, sebagai apa? Yes. Tapi kita mesti terangkan. Kalau dia orang kaya, nggak mungkin dia keluar rumah. Kulkasnya penuh. Bahkan dia bisa pakai private jetnya untuk beli Nggak bisa bang, susu pakai helikopter bang. Ya, Kalau private nggak bisa, pakai helikopter bisa naik ke atas. dia itu orang kaya, lebih kaya dari lo gitu. Jadi lo nggak usah bayangin apa-apa gitu. Saya yakin sekarang saya lebih kaya daripada abang. Ya, itu nanti dibuktikan di KPK. Saya ulangi poin itu ya, ini serius nih. Karena status sosialnya miskin, dia ambil risiko. Jadi dia mati karena dia miskin. Bukan karena agama. Dia mati. Memang orang sebut itu urusan agama. Tapi kalau dia minoritas dan kaya, dia selamat. Indonesia juga begitu. 98 banyak minoritas yang kaya selamat kabur dari kerusuhan 98. Jadi ada variabel lain di situ. Bukan sekedar variabel ras segala macam. Ada variabel kelas di situ. Itu poin pertama. Poin kedua, saya dengar tadi Pak Jokowi bicara tuh, bahaya. Oke, bahaya. Oke, kita bisa bayangkan dulu bahayanya dulu ya. Tapi kemudian beliau tambahkan, kita akan ada orang yang memanfaatkan itu. Ini udah insinuasi. Siapa yang akan memanfaatkan? Tentara. Kartosuwiryo. Aidit. Siapa? Jadi istilah itu aja udah menimbulkan kecemasan. Siapa? Cina, Amerika. Jadi Pak Jokowi bicara sebagai politisi di situ, bukan sebagai negarawan. Kendati itu forum negara. Karena dia menakutkan sesuatu yang dia juga nggak tahu itu apa. Tuh. Akan diporak-porandakan, akan ada yang menyusup segala macam. Siapa? Jadi kalau saya lihat misalnya Pak Jokowi, mending jangan lihat ILC. Kan Anda akan gugup untuk melihat bahwa konsepnya macam-macam di sini. Dia pasti nggak ngerti. Sekarang saya buat mengerti dulu ya. Saya buat mengerti dulu. Kata identitas dipakai Pak Jokowi. Kita juga pakai kata itu. Apa sih itu identitas? Siapa di sini yang punya identitas? Identitas itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, artinya dia yang sudah mati. Karena cuma orang mati yang bisa diidentifikasi. Itu etimologinya begitu. Arya Bima identitasnya Soekarno. Apa selamanya begitu? Belum tentu.
Karena dia masih hidup, dia masih berubah. Kodari, apa identitas tiga periode? Pasti begitu. Jadi soal itu yang gagal kita bicarakan. Pak Jokowi dengar doang politik identitas, di dalam kepalanya Islam, selesai. Karena nggak paham itu. Yang nggak paham yang salah bukan Pak Jokowi, lingkungannya yang brief dengan cara yang buruk. Itu akibatnya kalau bergaul dengan orang dungu. Yes. Saya terangkan itu lebih jangka. Sekarang saya lanjut ya. Perlahan-lahan aja. Sesuatu disebut sebagai identitas karena direkognisi. Dalam politik, identitas itu timbul karena direkognisi. Supaya kita selamat dari kedunguan yang menganggap identitas itu final. Enggak. Identitas itu ada kalau orangnya final, artinya udah mati dia. Baru dia kita tahu identitasnya tuh. Selama dia hidup, aroma politiknya Bung Choi ini, Ustadz Choi ini baru-baru dari pro Ahok sekarang dia menganggap Ahok ada kesalahan di situ. Biasa itu. Pro Anies sekarang. Biasa aja. Kok dari pro Prabowo sekarang masih pro Prabowo. Jadi secara ensiklopedik kata identitas itu hanya mungkin terjadi kalau orangnya udah mati. Itu intinya. Nah sekarang untuk menyelamatkan kekacauan konseptual itu dibikin istilah lain politics of recognition. Dalam kategori itu identitas dianggap dihidupkan karena direkognisi. Nah itu yang menyebabkan kasus di Kanada misalnya dia pakai politik multikultural. Di kita multikultural. Tetapi mesti diingat, sesuatu disebut multikultural kalau dia punya efek elektoral. Hanya itu intinya tuh. Kalau Anda punya identitas sesuatu nggak punya efek elektoral, nggak akan disebut sebagai politik multikultural.